Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada seluruh peserta debat yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Syaina Alisa, selaku moderator untuk memandu jalannya kegiatan debat dengan mosi menarik yaitu budaya undian acak adalah solusi kreatif untuk menghindari konflik dalam pengambilan keputusan. Format debat akan dilaksanakan dengan sistem 2 tim, yaitu tim A sebagai pihak afirmasi dan tim B sebagai pihak oposisi. Masing-masing pembicara akan diberi waktu untuk menyampaikan argumennya selama 5 menit. Setiap 1 menit berlangsung akan diberi penanda 1 ketukan, apabila tersisa 30 detik akan diberi penanda 2 ketukan, dan apabila waktu habis akan diberi penanda 3 ketukan dengan toleransi tambahan waktu 20 detik. Interupsi dapat dilakukan setelah 1 menit berlangsung. Baik, untuk memulai sesi debat, saya persilakan pembicara pertama dari tim afirmasi yaitu Aisyah Nabila Regina untuk menyampaikan argumennya. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Selamat siang semuanya, saya Aisyah Nabila Regina sebagai pembicara pertama dari tim afirmasi duduk di sini untuk menyatakan bahwa kami mendukung mosi yang berbunyi budaya undian acak adalah solusi kreatif untuk menghindari konflik dalam pengambilan keputusan. Pertama-tama, penting untuk kita pahami terlebih dahulu makna dari budaya undian acak dalam konteks ini. Budaya undian acak merujuk pada kebiasaan menggunakan sistem pengundian acak biasanya dengan kode pemilihan digital atau alat serupa dalam menentukan hasil keputusan ketika diskusi, mengalami kebuntuan, atau ketika tidak ada pihak yang bersedia mengambil peran tertentu. Budaya ini sering muncul di lingkungan mahasiswa atau organisasi ketika muncul situasi seperti memilih perwakilan, menentukan giliran, atau menetapkan tanggung jawab secara adil. Bagi kami, budaya undian acak merupakan bentuk solusi kreatif dan damai dalam menghadapi konflik keputusan. Dalam banyak kasus, konflik sering timbul bukan karena perbedaan kemampuan, tetapi karena perbedaan keinginan dan rasa keadilan. Dengan metode undian acak, keputusan dapat diambil tanpa adanya keberpihakan, tanpa debat berkepanjangan, dan tanpa ada yang merasa dirugikan. Setiap anggota memiliki peluang yang sama, sehingga prinsip keadilan dapat terwujud. Selain itu, budaya undian acak juga melatih sikap sportif dan penerimaan terhadap hasil keputusan bersama. Ketika hasil undian acak telah ditentukan, setiap orang akan lebih mudah menerima keputusan tersebut karena bersifat transparan dan tidak diatur oleh pihak tertentu. Dengan demikian, undian acak dapat menjadi alat untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan menekan potensi konflik yang muncul akibat perbedaan pandangan. Oleh karena itu, kami dari tim afirmasi meyakini bahwa budaya undian acak bukan hanya praktik sederhana, melainkan juga sarana kreatif untuk menjaga keharmonisan dan efisiensi dalam proses pengambilan keputusan bersama. Sekian pendapat saya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya Haji Zakira sebagai pembicara pertama dari tim oposisi dengan tegas kami menyatakan bahwa kami menolak mosi yang menyatakan bahwa budaya undian acak merupakan solusi kreatif untuk menghindari konflik dalam pengambilan keputusan. Saudara-saudara, budaya undian acak ini dalam pandangan kami justru menunjukkan adanya kelemahan dalam komunikasi dan tanggung jawab dalam satu kelompok. Ketika seseorang memilih untuk menggunakan budaya undian acak hanya karena tidak ingin berdebat dan menghindari konflik, maka yang ada malah terjadinya peninggalan tanggung jawab dalam satu kelompok. Dan hal tersebut bukanlah solusi, melainkan bentuk penghindaran terhadap masalah sebenarnya. Masalah utama dalam pengambilan keputusan yang sering menimbulkan konflik bukan hanya pada metode yang digunakan, tetapi pada kemampuan kelompok untuk berkomunikasi dan membangun kesepakatan bersama. Sehingga konflik tidak hanya tercipta dari adanya pengambilan keputusan tanpa budaya undian acak. Kemudian lebih jauh lagi, budaya undian acak ini dapat menumbuhkan mental pasif dan ketergantungan pada sistem acak. Jika setiap kali terjadi adanya giliran pengambilan keputusan atau pemilihan delegasi, maka dan kelompok memilih untuk melakukan budaya undian acak, maka anggota akan terbiasa
Selain itu, undian acak juga memiliki potensi untuk menimbulkan ketidakpuasan tersembunyi. Kasus undian acak bisa saja menempatkan seseorang pada posisi yang tidak ia inginkan, atau bahkan belum siap pada peran yang akan ia ambil, sehingga kinerja yang dihasilkan tidak optimal. Dalam jangka panjang, tentunya hal ini justru memunculkan konflik baru. Keputusan yang diambil tanpa mempertimbangkan kesiapan individu dan potensi individu akan menimbulkan dampak yang lebih serius dan jangka panjang. Oleh sebab itu, kami tegaskan sekali lagi dan kami yakini bahwa cara terbaik untuk menghindari konflik bukanlah dengan menggunakan undian acak, namun dengan membangun komunikasi terbuka dan pembagian peran yang adil melalui dialog keterbukaan bersama anggota kelompok. Budaya undian acak mungkin tampak kreatif, namun sesungguhnya hanya bersifat sementara dan dapat menimbulkan konflik yang keseriusan dalam jangka waktu yang panjang. Terima kasih. Baik, saya Febianti Manowono sebagai pembicara kedua dari tim afirmasi akan memperkuat argumen yang telah disampaikan oleh rekan saya Aisyah Nabila Regina. Kami menyadari bahwa musyawarah memang menjadi metode ideal dalam mengambil keputusan. Namun dalam praktiknya, tidak semua kondisi memungkinkan terjadinya musyawarah yang efektif. Dalam organisasi atau kelompok yang besar, perbedaan pendapat seringkali berujung pada kebutuhan karena tidak adanya yang ingin mengalah. Dalam kondisi inilah budaya undian acak hadir sebagai jalan tengah yang lebih efisien dan adil tanpa memunculkan perpecahan antar kelompok. Kemudian, undian acak bukan berarti meniadakan tanggung jawab, melainkan mendistribusikan tanggung jawab secara setara dan juga terbuka. Setiap anggota kelompok memahami bahwa keputusan akan ditentukan secara acak dan memiliki peluang yang sama, sehingga tidak ada yang merasa dipaksa atau diistimewakan. Dengan cara ini, rasa keadilan dalam kelompok dapat terjaga dan proses kerja pun bisa tetap berjalan tanpa hambatan emosional. Selain itu, budaya undian acak dapat memperkuat nilai transparansi dan juga kepercayaan antara anggota. Dalam situasi di mana kecurigaan sering muncul terhadap proses pemilihan, penggunaan undian acak justru membuat semua pihak menyaksikan secara langsung dan terbuka adanya undian tersebut. Hal ini akan memperkuat kepercayaan satu sama lain serta menemukan suasana yang lebih harmonis tanpa adanya emosional. Maka dari itu, kami menilai bahwa budaya undian acak tidak hanya solusi sementara, tapi juga bentuk adaptasi sosial yang cerdas terhadap tantangan komunikasi modern, di mana efisiensi dan keadilan menjadi prioritas utama. Terima kasih. Baik, saya Iman Sabita Sita, pembicara kedua dari tim oposisi. Saya akan menanggapi argumen yang telah disampaikan oleh pihak afirmasi. Kami tidak menolak ide keadilan ataupun efisiensi, tapi kami menolak cara dalam mengorbankan kualitas keputusan. Nah, budaya undian acak ini mungkin terlihat adil karena bersifat acak, namun acak tidak selalu berarti tepat. Dalam pengambilan keputusan, kelebihan berkaitan dengan tanggung jawab dan kemampuan yang dibutuhkan bukanlah keberuntungan, tetapi pertimbangan yang rasional dan logika matang. Nah, jika budaya undian acak ini tidak secara luas, ada risiko besar bahwa keputusan penting akan diambil tanpa memperhatikan kesiapan dan kompetensi seseorang. Sebagai contoh, seseorang yang belum berpengalaman sama sekali bisa saja terpilih untuk posisi penting hanya karena hasil undian acak, dan hal ini akan berpotensi merugikan kelompok secara keseluruhan. Selain itu, budaya undian acak juga dapat menghambat pembentukan karakter kepemimpinan, di mana proses musyawarah tidak hanya bertujuan untuk mengambil keputusan, tetapi juga melatih kemampuan berpendapat, mendengar dan memutuskan dengan bijak. Jika semua keputusan diambil melalui undian acak, maka berkesempatan menjadi hasil dari belajar dari proses itu akan hilang. Dengan demikian, kami berpendapat bahwa undian acak bukanlah solusi kreatif, melainkan solusi instan yang berpotensi menurunkan kualitas pengambil keputusan dalam kelompok. Nah, perdebatannya idealnya adalah perdebatan yang hitam putih, bukan abu-abu seperti tim afirmasi. Terima kasih. Saya Devana Sofila Jeresua sebagai pembicara ketiga dari tim afirmasi akan melengkapi dan menegaskan kembali posisi kami bahwa budaya undian acak merupakan solusi kreatif untuk menghindari konflik dalam pengambilan keputusan. Pertama-tama, saya ingin menekankan bahwa budaya undian acak bukan berarti menolak dialog atau mengabaikan musyawarah, melainkan digunakan ketika proses komunikasi sudah tidak efektif dan keputusan harus tetap diambil. Dalam situasi tertentu, diskusi panjang justru menimbulkan kebuntuan dan memperbesar potensi konflik emosional antar anggota.
Melalui undian acak, kelompok dapat tetap mencapai keputusan tanpa harus memperpanjang perdebatan sehingga efisiensi dan keharmonisan tetap terjaga. Kedua, budaya undian acak itu menumbuhkan nilai kejujuran dan keadilan dalam sebuah kelompok. Metode ini bersifat terbuka, dapat disaksikan oleh semua pihak, dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Setiap individu memiliki kesempatan yang sama, dan tidak ada pihak yang merasa lebih diistimewakan. Dengan demikian, hasil keputusan menjadi lebih mudah diterima karena diperoleh melalui proses yang transparan. Selain itu, penerapan budaya undian acak juga dapat membentuk sikap sportif dan tangguh dalam menerima hasil. Menerima hasil undian acak berarti belajar untuk menghargai keputusan bersama dan menempatkan kepentingan kelompok diterima. Baik, bagaimana bisa budaya undian acak ini justru menimbulkan sifat yang sportif jika ternyata hasil yang ditentukan justru menimbulkan adanya ketidakpuasan bersembunyi? Bagaimana jika ternyata ada anggota yang tidak memberikan kedukungan dan tidak menerima hasil dari keputusan undian acak ini? Terima kasih. Baik, kami dari tim afirmasi di sini menanggapi tim oposisi. Justru disitulah letak pembelajaran tanggung jawab. Dalam budaya undian acak, setiap anggota dalam kelompok berarti wajib bertanggung jawab atas segala hal dalam kelompok tersebut. Berarti dia harus siap akan segala hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Mereka harus disiapkan sejak awal untuk siap memegang peran apapun, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Ini bukan soal siapa yang paling mampu, tapi siapa yang siap berproses bersama. Karena kita di sini dalam kelompok, bukan sendiri-sendiri. Karena itu, hasil ujian bukan merugikan, melainkan melatih sportivitas dan kesiapan mental. Terima kasih. Baik, saya sebagai pembicara pertama ingin menambahkan pendapat dan untuk menjawab interupsi dari pihak oposisi. Untuk pemilihan sendiri itu akan menghasilkan sportif atau tidaknya itu tergantung dari tanggung jawab apabila tidak diterima oleh anggotanya. Di sini kami menegaskan lagi kembali undian acak itu dilakukan jika tidak ada keputusan akhir atau banyaknya perbedaan pendapat, di mana banyaknya perbedaan pendapat tersebut tidak ada ujung dari keputusannya. Interupsi. Baik, menjawab membantah dari argumen afirmasi. Nah, kebutuhan ini bukan alasan untuk meninggalkan rasionalitas, di mana adanya kebutuhan ini justru menandakan perlunya dialog lebih mendalam, perlunya musyawarah yang lebih dalam lagi, bukan alasan untuk menyerahkan keputusan pada keberuntungan saja ataupun kepada undian acak itu, di mana ini hanya memotong proses, bukan menyelesaikan akar dari masalah tersebut. Baik, terima kasih atas instruksinya. Saya ingin melanjutkan kembali untuk undian acak di sini itu apabila musyawarah tidak lagi menjadi tidak ada ujung dari keputusannya. Dari pendapat saudara tadi untuk rasionalitas bahwa dialog akan dilanjutkan dan musyawarah akan dibicarakan kembali. Di sini untuk yang sportif tadi saya akan menambahkan bahwa semua anggota di situ sudah memutuskan bahwa undian acak akan dilakukan, di mana undian acak ini memiliki hasil yang transparan, tidak memaksa, dan semua orang menyetujuinya. Dan juga undian acak dilakukan dengan orang-orang yang sudah kita ketahui kompetensinya. Jadi tidak ada yang namanya tidak menerima keputusan tersebut karena sebelumnya sudah dilakukan dan disetujui oleh setiap anggota bahwa undian acak akan dilakukan dari orang-orang tersebut, di mana orang-orang tersebut tentunya dari pihak kita sendiri, orang-orang yang sudah kita ketahui kompetensinya bahwa mereka orang yang sebenarnya memiliki kompetensi untuk posisi tersebut atau giliran tersebut. Jadi untuk rasionalitas musyawarahnya, sebelumnya pasti musyawarah bakal memilih dari orang-orang tersebut, misal 3 orang, di mana 3 orang ini dari masing-masing kita memilih 3 orang ini dan tidak ada ujung dari keputusannya, tidak ada hasil dari pembicaraan kita, di mana musyawarah sudah dilakukan berjam-jam dan tidak ada keputusan dari hasilnya, di mana undian acak ini dilakukan dengan kesadaran dari setiap orang, maka menghasilkan hasil yang sportif. Terima kasih.
Baik, saya menegaskan kembali bahwa penerapan budaya undian acak itu dapat membentuk sikap sportif dan tangguh dalam menerima hasil. Bukan berarti asal, tapi kadang justru membantu menghindari kebuntuan karena terlalu banyak pertimbangan. Menerima hasil undian acak berarti belajar untuk menghargai keputusan bersama dan menempatkan kepentingan kelompok di atas ego pribadi. Sikap ini juga penting dalam membangun kerjasama yang sehat di lingkungan organisasi, di akademik maupun di profesional. Terakhir, budaya undian acak adalah wujud dari kemampuan manusia beradaptasi terhadap dinamika sosial modern. Dalam era digital, kreativitas bukan hanya ditunjukkan lewat ide yang besar, tetapi juga lewat cara sederhana yang efektif dan damai untuk menyelesaikan perbedaan. Budaya undian acak adalah contoh bahwa inovasi sosial bisa lahir dari kebiasaan kecil yang memberi manfaat besar bagi harmoni dalam kelompok. Maka dari itu, kami dari tim Afirmasi tetap meyakini bahwa undian acak merupakan solusi kreatif dan bijaksana dalam mencegah konflik serta menjaga semangat kebersamaan dalam pengambilan keputusan. Terima kasih. Baik, saya akan mengadvokasi pembicara ketiga dari Jurnal Sisi akan menutup pernyataan kami dengan menegaskan kembali bahwa budaya undian acak tidak dapat dianggap sebagai solusi yang benar-benar menyelesaikan masalah dalam pengambilan keputusan. Pertama, budaya undian acak memang tampak sederhana, tetapi justru karena kesederhanaannya itulah metode ini seringkali digunakan untuk menghindari tanggung jawab. Dalam banyak kasus, undian acak dijadikan jalan keluar cepat ketika kelompok tidak mampu berkomunikasi lagi dengan baik. Padahal inti dari pengambilan keputusan bukan hanya sekedar hasil, melainkan proses belajar untuk menghargai pendapat dan membangun kesepahaman. Kedua, budaya undian acak tidak mempertimbangkan aspek kemampuan dan kesiapan individu. Posisi atau tanggung jawab tertentu membutuhkan pertimbangan rasional, bukan sekedar hasil acak. Jika seseorang dipilih melalui undian acak tanpa kesiapan, maka hasil keputusan dapat berujung pada penurunan kinerja, kesalahan tanggung jawab, atau bahkan konflik baru di kemudian hari. Terima kasih. Baik, saya ingin menginstruksi pendapat dari tim oposisi. Jadi dari pendapat kalian, di mana dari pendapat pembicara ketiga dari tim oposisi bahwa tidak orang yang dipilih undian acak itu tidak siap akan bahwa dia terpilih. Di mana di sini kami tegaskan kembali bahwa pendapat kami di sini adalah budaya undian acak adalah solusi kreatif untuk menghindari konflik dalam pengambilan keputusan. Di mana pengambilan keputusan ini dilakukan oleh kelompok tertentu dan juga disadari oleh orang-orangnya masing-masing. Tentunya dalam suatu kelompok sudah membicarakan hal tersebut dan juga menyadari bahwa pengundian acak ini akan memilih di antara mereka. Baik, bagaimana jika ternyata undian acak ini adalah memilih orang yang benar-benar acak walaupun sudah didiskusikan potensi orang-orang yang akan dipilih? Ketika menimbang orang-orang yang akan terpilih, maka pasti kita memiliki orang yang paling berkompetensi dan paling berpotensi untuk menghasilkan hasil optimal pada hubungan tersebut. Bagaimana? Dengan namanya undian acak, maka hasil yang didapat pun pasti acak. Maka kita tidak tahu kedepannya apakah jika memang yang terpilih ada orang yang diharapkan oleh anggota lain atau orang yang masih belum diharapkan oleh anggota lain, sehingga akan ada muncul ketidakinginan atau ketidakpuasan tersembunyi sehingga menimbulkan resiko di hari kemudian. Baik, izin menambahkan pendapat dari teman saya tadi. Kalian menyatakan kalau misalnya undian acak itu dilakukan ketika musyawarah tidak mendapatkan hasil akhir untuk memutuskan sebuah jabatan atau sebuah posisi dan tanggung jawab dalam kelompok di mana semua orangnya sudah kompeten sehingga undian acak itu hasilnya tetap sportif dan adil. Namun dari saya pribadi, kalau misalnya semua anggota benar-benar kompeten, seharusnya tidak begitu susah untuk mengambil sebuah keputusan. Karena apa? Seharusnya orang kompeten itu percaya diri kalau misalnya dia bisa mengambil posisi atau jabatan tersebut. Artinya seorang yang kompeten harusnya memang betul-betul memiliki tanggung jawab, benar-benar dapat menerima suatu tanggung jawab tanpa perlu memikirkan hal-hal yang lainnya lagi. Terima kasih. Jadi saya ingin menanggapi, jadi melalui undian acak ini sebenarnya kelompok itu dapat tetap mencapai keputusan tanpa harus memperpanjang perdebatan sehingga
efisiensi dan keharmonisan tetap terjaga. Jadi budaya undian acak ini menumbuhkan nilai kejujuran dan keadilan juga dalam sebuah kelompok, dan itu bersifat terbuka yang dapat disaksikan oleh semua pihak. Jadi setiap individu itu memiliki kesempatan yang sama dan tidak ada pihak yang merasa lebih diistimewakan. Setelah itu, budaya undian acak itu juga wujud dari kemampuan manusia itu bisa mencoba hal yang baru. Contohnya itu orangnya itu tidak itu aja. Baik, izin menambahkan dan menegaskan kembali seperti itu. Budaya undian acak itu pada dasarnya akan melemahkan semangat partisipatif dan rasa kepemilikan dalam sebuah kelompok. Budaya undian acak itu dapat membentuk pola pikir yang fatalistis, yaitu menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada keberuntungan. Ketika setiap orang merasa bahwa hasil sudah ditentukan oleh undian acak, motivasi untuk berinisiatif dan berargumen akan berkurang. Akibatnya, kualitas pengambilan keputusan dalam kelompok justru akan menurun. Kami juga menilai bahwa tidak semua konflik perlu dihindari. Dalam banyak situasi, konflik yang sehat justru merupakan proses alami menuju kemajuan. Melalui perdebatan yang konstruktif, anggota kelompok dapat berpikir kritis, memahami sudut pandang orang lain, dan menghasilkan keputusan yang lebih matang. Jika semua perbedaan pendapat diselesaikan dengan undian acak, maka kelompok kehilangan kesempatan untuk berkembang melalui diskusi dan refleksi. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kami dari tim oposisi menegaskan bahwa budaya undian acak bukanlah solusi kreatif, melainkan solusi instan yang menunda persoalan sebenarnya. Solusi yang sejati adalah komunikasi terbuka dan keberanian untuk bertanggung jawab dalam proses pengambilan keputusan. Terima kasih. Demikianlah rangkaian sesi debat antara tim afirmasi dan tim oposisi pada hari ini. Terima kasih kepada kedua tim atas argumen dan kerjasamanya yang luar biasa, serta kepada para penonton yang telah menyimak dengan baik. Sekian dari saya selaku moderator. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu jalannya debat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.